Bersabar adalah bergerak, terus berusaha dan berdoa sampai akhirnya Allah menjawab doa dan memudahkan jalan dengan pertolongannya. Karena dengan diam tidak akan dapat mengubah apa-apa, maka berbuatlah meski kecil, karena bila terus-menerus dilakukan, kita akan memperoleh hasilnya. Kisah Siti Hajar dan Nabi Ismail bisa menjadi contoh tepat mengenai hal ini. Bermula saat Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya, Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi di sebuah tempat yang baru dan belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Siti Hajar sangat cemas dan takut. Berulang-ulang ia bertanya kepada Nabi Ibrahim, suaminya, mengapa meninggalkan dirinya dan anaknya yang masih bayi di lembah yang sunyi dan tidak berpenghuni seperti ini. Namun setelah mengetahui bahwa semua ini adalah perintah Allah yang harus dijalankannya, Siti Hajar menjadi tenang dan kecemasannya berkurang. Ia ridho terhadap keputusan suaminya karena ia yakin bahwa Allah tidak akan membiarkannya. Allah itu akan selalu menyertai sehingga ia bersabar menjalani hari-harinya bersama anaknya yang masih bayi di lembah sunyi tersebut. Di suatu hari, perbekalannya habis sementara air susunya pun telah kering dan anaknya terus menangis karena kehausan. Apa yang Siti Hajar lakukan? Apakah dia diam atau berkeluh kesah dan merasa kecewa dengan Allah? Sungguh menakjubkan apa yang dilakukan oleh Siti Hajar. Ia tidak menjadi gusar, ia tetap bersabar dan berusaha mencari rizki Allah. Siti Hajar berlari ke Bukit Safa, kemudian ia merasa melihat air sana. Namun sampainya di sana tidak ditemukannya air. Dari Bukit Safa, Siti Hajar melanjutkan pencariannya dengan berlari ke Bukit Marwah, tetapi tidak juga ditemukannya air di sana. Rasa lelah dan dahaga tidak menghentikan usahanya. Ia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Keimanannya kepada Allah sangat kuat dan membuat keyakinannya akan pertolongan Allah juga sangat kuat, sehingga ia bersabar menghadapi semuanya tanpa berkeluh kesah. Siti Hajar adalah seorang ibu dan perempuan yang tidak memiliki fisik sekuat laki-laki, tetapi kesabarannya telah membuat dirinya menjelma menjadi sosok yang kuat karena ia bersandar pada Allah yang Maha Kuat. Sebanyak 7 kali ia bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah untuk mencari makanan yang akan diberikannya pada anaknya. Ia berlari di antara 2 bukit di tengah gurun yang sepi dan tandus. Sungguh luar biasa perjuangannya. Ujian dan cobaan memang merupakan salah satu sarana Allah untuk menggembleng hamba-hambanya. Siti Hajar seorang perempuan yang luar biasa. Meski air belum juga ditemukannya, ia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ia terus-menerus berusaha dan berdoa memohon pertolongan Allah, sampai akhirnya dengan langkah yang lelah ia kembali menemui anaknya. Dan disitulah pertolongan Allah datang dengan keluarnya air Zam-Zam dari sumber mata air di dekat kaki anaknya Ismail. Tidak terbayangkan betapa senangnya Siti Hajar dan betapa ia bersyukur kepada Allah atas rezeki tersebut. Ia segera meminumkan air tersebut kepada anaknya dan juga dirinya. Ternyata air Zam-Zam itu tidak hanya menghilangkan dahaganya, tetapi juga membuatnya segar dan kuat kembali. Subhanallah. Keberadaan sumber mata air Zam-Zam ini telah mengundang para kafilah dagang untuk bersinggah. Akhirnya gurun yang sepi dan tandus itu telah berubah menjadi subur dan ramai. Lambat laun gurun sepi itu berubah menjadi kampung yang semakin lama semakin banyak penduduknya. Keriduan dan kesabaran Siti Hajar dalam menerima segala ketetapan Allah mengantarkannya pada pertolongan Allah. Untuk sekian kalinya kesabaran telah terbukti
selalu berbuah manis. Buahnya bisa kita nikmati di dunia atau di akhirat. Allah lah yang maha mengetahui yang terbaik bagi kita. Dalam kesabaran ada ikhtiar yang maksimal, dan selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah, mengembalikan semua urusan kepada Allah, sampai akhirnya Allah memberikan keputusannya. Keriduan dan kesabaran akan menjadi lebih sempurna bila disertai dengan tawakal kepada Allah. Kita tidak akan gusar ataupun kecewa ketika kesabaran belum juga berubah, karena hasil bukanlah kuasa kita. Kita hanya diharuskan berusaha dengan sebaik-baiknya dan tidak berpaling daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menyerahkan segalanya kepada Allah yang maha kuasa. Seperti kisah Nabi Nuh yang mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Sejarah mencatat bahwa Nabi Nuh diperkirakan berdakwah selama 950 tahun. Namun jumlah pengikut Nabi Nuh hanya sedikit saja. Selama ratusan tahun Nabi Nuh mengajak umatnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan pada berhala. Meski Nabi Nuh berusaha semaksimal mungkin, tetapi masalah hasil adalah di luar kuasanya. Demikianlah Allah hanya meminta kita berusaha semaksimal mungkin, sedangkan hasil adalah urusan Allah. Setelah kita bersabar dan berusaha, langkah selanjutnya adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah. Allah yang maha mengetahui yang terbaik untuk kita. Yakinlah bahwa kita tidak akan pernah menyesal dengan bersabar. Buah kesabaran adalah kuasa Allah untuk memberikannya, diberikan saat ini atau nanti, maka itulah yang terbaik untuk kita.